Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan iman dan perjalanan hidup kita. Sehingga hari ini kita juga dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Dia layak dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian mulia. Bagi
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kepadanya lah kita layak sujud menyembah di hadapannya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 88 ayat 1 sampai dengan 5. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Israhi. Ya Tuhan, sesembahan yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Ya Tuhan, tiap jam. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Tuhan." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah darinya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar darinya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini?
suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, maka biarlah pada saat ini juga kita meneduhkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ucapan ini biarlah bukan ucapan formalitas, bukanlah ucapan yang terbiasa kami ucapkan, tetapi merupakan suatu suara yang keluar dari ketulusan hati kami. Suatu ungkapan yang terucapkan dengan segenap apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Pada saat ini kami ingin belajar apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, menguasai kami di dalam jam-jam pembelajaran akan firman-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk menangkapnya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu di Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Teks ini diberikan atau membahas tentang yang kudus dari Tuhan. Yang kudus dari Tuhan. Yang kudus dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini, dituliskan di ayat yang pertama, yaitu mereka tiba di Kapernaum. Siapa mereka itu? Mereka ini adalah Yesus bersama dengan para pengikutnya, termasuk di dalamnya adalah para murid. Jadi Yesus paling tidak bersama para murid itu tiba di Kapernaum. Tetapi ingat Bapak Ibu, perjalanan ke Kapernaum merupakan bagian dari pelayanan karya Tuhan di dunia ini. Jika kita membaca di pasal 1 ayat 1 dan 2, di situ tertulis Injil tentang Yesus Kristus, anak Tuhan. Injil tentang Yesus Kristus, anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ini akan memperlihatkan si penulis ingin kita mengetahui, dia ingin menyampaikan suatu pesan bahwa Yesus ditampilkan sebagai sosok anak Tuhan. Maka sebagai sosok anak Tuhan, maka kita akan teringat pada saat sekarang ini juga bahwa kita semua disebut sebagai anak tukang bakso. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita disebut sebagai anak Tuhan. Bukan anak tukang bakso Bapak Ibu.
kita disebut sebagai anak Tuhan. Jika kita sebagai anak Tuhan, maka kita akan belajar di dalam ayat yang kedua dituliskan, lihatlah aku menyuruh utusanku dan seterusnya, ya kan? Dan di sini dikatakan di ayat 11, Tuhan berkata kepada atau tentang Yesus, yaitu engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kepadanyalah, kepadamulah aku berkenan. Engkaulah anak yang kukasihi. Maka dengan demikian juga Bapak Ibu, jika kita membandingkan bahwa Yesus disebut sebagai anak Tuhan, dan kemudian juga Tuhan menyebut Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, jika kita berkaca pada diri kita sekarang, jika kita disebut dengan anak Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berkata kepada kita, engkaulah anak yang kukasihi? Apakah Tuhan berkata kepada saya, hei Bobby, apakah engkau anak yang kukasihi? Atau kepada siapa Tuhan mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi? Maka sekarang kita menyelidiki pada posisi ini, apakah kita anak yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita ini dikasihi? Kita mungkin dengan percaya diri, ya aku telah dikasihi. Wait, tunggu. Apakah benar demikian? Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika di dalam Matius ditunjukkan bahwa banyak orang bernubuat, banyak orang menyembuhkan, banyak orang melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Maka dengan demikian juga berhati-hatilah jika kita mengaku, aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Jangan terburu-buru kita mengakui kita. Dan kita mungkin beranggapan, ya aku percaya bahwa aku anak yang dikasihi Tuhan. Tunggu dulu. Di dalam Matius, orang yang mengaku telah berbuat mujizat, bukankah mereka merasa dan mereka mengakui bahwa mereka juga dikasihi Tuhan? Bukankah mereka juga mengakui, mengimani bahwa Tuhan mencintai mereka? Mereka anak Tuhan. Walaupun di dalam teks selanjutnya di ayat 11 dikatakan, kepadamulah aku berkenan. Tuhan mengatakan, kepadamulah aku berkenan. Persoalannya adalah ketika melihat bahwa orang membuat mukjizat, orang memiliki karunia-karunia roh, bisa berbahasa roh dan melakukan banyak hal gitu kan, mukjizat, menyembuhkan orang. Tetapi Tuhan mengatakan, enyalah aku tidak mengenal engkau. Dengan kata lain, tepatlah aku tidak memperkenankan kamu. Jika ayat 11 menggunakan kata, kepadamulah aku tidak berkenan. Kalau dipakai di dalam Injil Matius. Orang mengaku mempunyai kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat, mempunyai banyak karunia yang dianggap itu pasti Tuhan bersama aku, pasti Tuhan, aku berkenan di hadapan Tuhan.
Belum tentu Bapak Ibu. Aku telah memberikan banyak hartaku untuk pelayanan Tuhan. Aku telah menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Kita dikaruniai kuasa. Banyak mukjizat yang kita alami. Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada kita? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi maka dengan demikian jika Yesus Kristus adalah anak Tuhan dan Tuhan berkata, engkaulah anak yang kukasihi, menunjukkan dia anak Tuhan, dan selanjutnya kepadamulah aku berkenan. Ada perkenanan, ada pengakuan dari Tuhan. Maka dengan demikian pengakuan itu ditunjukkan ketika kita belajar di dalam Markus pasal 1 sampai dengan 28. Yang dimana dikatakan bahwa Yesus melakukan perbuatan yang besar. Apakah itu seperti itu? Belum juga. Kita membaca secara keseluruhan bagaimana perkenanan itu, pelayanan Tuhan dimulai dengan bagaimana dia bertahan teguh. Kalau kita membaca tentang pekerjaan Tuhan di padang gurun, di mana iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus, dan Yesus masih tetap tidak jatuh. Yesus tidak tergoda. Dia tetap dalam pendiriannya. Dia masih berkenan kepada Tuhan. Dan dia bisa tampil pelayanan. Yang di sini dia masuk ke Kapernaum. Bapak Ibu, ketika Yesus masuk di suatu wilayah, di sini namanya Kapernaum. Dia masuk, di mana dikatakan? Dia masuk di rumah, dikatakan rumah ibadat dan mengajar. Dia masuk di rumah ibadat dan mengajar. Dua kata ini, masuk di rumah ibadat dan mengajar. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang mendengar pengajarannya dikatakan terkagum. Sampai mereka mengatakan, dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Bapak Ibu, berkuasa digunakan kata eksosian. Eksosian, ekson. Maka jika menggunakan kata eksosian, ekson ini, dia memiliki kuasa. Jika kata kuasa ini kita belajar Bapak Ibu dalam bahasa Yunani. Ada kata yang lain digunakan yaitu dunamis. Dunamos. Kuasa. Gitu. Tapi apa yang membedakan? Kalau dunamos adalah kuasa menggunakannya, tetapi kata eksosian ini lebih ada suatu pengertian, memang ada menggunakan kuasa, tetapi ada suatu kata yang tidak bisa dilepaskan juga, yaitu hak. Hak untuk menggunakan kuasa. Kalau di dalam Matius, di situ ada penggunaan para pelayan-pelayan orang percaya bisa menggunakan kuasa Tuhan, tetapi penggunaan kata hak seperti kita itu memiliki suatu wewenang. Ada jabatan di situ. Ada suatu kebenaran yang situ, ketepatan yang digunakan. Yaitu kalau digunakan di ayat 11, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka dengan demikian ada suatu perkenanan daripada Tuhan terhadap orang yang menggunakan
kuasa itu. Dan dia, anak Tuhan itu, kita memiliki hak, yaitu untuk memiliki kuasa. Menggunakan kuasa Tuhan itu. Hak Bapak Ibu. Jadi tidak ada penyalahgunaan. Adanya suatu ketepatan di mana posisi kita, posisi yang benar. Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, jika kita anak Tuhan dan memiliki hak, wewenang untuk memiliki kuasa, menggunakan kuasa Tuhan, maka dikatakan, kalau kita melihat perdebatan di sini adalah, ada kata roh jahat, dikatakan di ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat, gitu kan. Kemudian para orang yang hadir dalam rumah ibadat itu memperbincangkan. Ada yang mengatakan, apa urusanmu, hei, engkau orang Nazaret. Ada yang roh yang kemasukan jahat ini mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia memiliki hak untuk memiliki dan menggunakan kuasa Tuhan. Dan orang yang seperti ini dikatakan yang kudus dari Tuhan. Ini yang dikatakan yang kudus dari Tuhan adalah anak Tuhan yang dia diperkenan oleh Tuhan. Tidak hanya diperkenan, dia memiliki dan mampu menggunakan. Dia punya hak untuk memiliki dan menggunakan kuasa Tuhan. Maka dengan demikian kita akan sedang melihat suatu perbandingan Bapak Ibu. Ketika perdebatan di halaman berikutnya. Ketika di ayat 27b dikatakan, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, eksosian, orang yang memiliki hak atau wewenang untuk menggunakan kuasa Tuhan, maka mereka memiliki otoritas. Hak dan wewenang adalah otoritas, Bapak Ibu. Kita memiliki otoritas sebagai anak Tuhan jika kita diperkenankan oleh Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita akan diperlihatkan di dalam pembelajaran kita terhadap teks ini bahwa orang yang diperkenan Tuhan adalah anak Tuhan, maka anak Tuhan datang dari Tuhan. Maka berbeda dengan orang yang kerasukan dikatakan di sini, ya kan? Ada orang yang kerasukan roh jahat, maka dia berasal dari yang jahat. Roh itu berasal dari yang jahat, bukan dari yang kudus, yaitu dari Tuhan. Dikatakan di sini kita adalah anak Tuhan yang kudus. Di sini adalah orang yang jahat. Yang kudus dari Tuhan, yang jahat dari iblis, dari setan. Itu yang menjadi perbedaan kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Dan ingat sekali lagi, Bapak Ibu, teks ini juga menggambarkan ada suatu kejadian yang ketika kita teliti membaca teks itu adalah
dikatakan ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang kerasukan roh jahat. Di mana itu? Di rumah ibadat. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jika kita gambarkan pada saat ini rumah ibadat itu adalah gereja, maka tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam gereja ada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Jadi kekudusan bukan ditunjukkan pada bangunannya. Kekudusan ditunjukkan bahwa orang itu, anak Tuhan itu, diperkenan oleh Tuhan. Dan dia memiliki hak atau wewenang dalam menggunakan kuasa Tuhan. Dan dialah orang yang kudus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita adalah anak Tuhan? Apakah kita telah diperkenan oleh Tuhan? Jangan kita tersilau. Jangan kita terlalu over untuk mempercayai diri kita. Tanpa kita menyelidik di dalam diri kita, hidup kita secara terus-menerus. Untuk kita menggugat, mengkritisi diri kita. Apakah kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita ini adalah yang kudus dari Tuhan? Jika kita adalah tidak diperkenan oleh Tuhan, walaupun kita pernah memiliki mukjizat, kita mengalami hidup kita itu disembuhkan oleh Tuhan, banyak karya Tuhan di dalam hidup kita, seperti dalam kisah Matius. Bahkan kita bisa bernubuat, menafsirkan bahasa roh, atau karunia-karunia roh yang lainnya, atau kata-kata yang lain, bahkan kata-kata bahasa-bahasa malaikat di dalam Korintus. Jangan membuat kita tersilaukan dan menganggap diri kita bahwa ketika kita memiliki pengalaman seperti itu, kita sudah diperkenan oleh Tuhan. Belum tentu. Belum tentu, Bapak Ibu. Matius mencatat dan mengajarkan kepada kita. Orang yang memiliki karunia-karunia roh bisa ditolak oleh Tuhan, tidak diakui oleh Tuhan di masa akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala isi hati-Mu kepada kami untuk peringatan-peringatan di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh berterima kasih ketika Engkau mengangkat kami menjadi anak. Tapi jangan lupakan kami Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mau untuk kami menjadi anak-Mu yang berkenan. Menjadi anak-Mu yang berkenan. Dan tentunya kami memiliki kuasa, kami memiliki hak dan wewenang untuk menggunakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kuasa itu tidak melupakan kami kepada Engkau. Biarlah kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kami tidak membuat kami menjauh daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi yang kudus. Biarlah kami dianggap anak Tuhan yang kudus dari Engkau. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami mau belajar, kami mau bertobat setiap hari, dan kami mau mengikut dan terus bertaut kepadamu. Terpujilah Engkau, dan Roh Kudus memimpin kami, menguasai kami di dalam segala kehidupan kami. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberi melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Bagi Yesus Kuserahkan. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik,
di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Mazmur nomor 82, ayat 3 sampai dengan 4, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga
dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.